Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi yushaddidul barakata fis shadaqat wa yumajjidul in'ama fil infaq. Salatu wa salaman ta'imaini mutalazimaini li sayyidil khalaq Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil mujahidina li tarbiyatil akhlaq. Amma ba'du. Hadirin jamaah pengajian, kaum muslimin wal muslimat di mana saja berada. Alhamdulillahirabbil alamin, di pagi hari ini kami bisa menyampaikan mutiara subuh sebelum kami ngaji dengan santri-santri pondok pesantren Hidayatul Muhtadin Turen Malang. Di mana tema pada hari ini adalah keistimewaan orang-orang yang infak dan bersedekah. Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Baqarah ayat 261 menyampaikan, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim." Artinya bahwa perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta bendanya di jalan menuju sabilillah atau jalan yang diridhai Allah oleh Allah, maka bagaikan dia menanam satu biji yang akan tumbuh, yaitu 7 butir. Dari 7 butir tersebut akan mencapai fi kulli sumbalatin mi'atu habbah, 100 biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Allah akan melipat gandakan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, karena Allah Maha luas dan Maha mengetahuinya. Artinya bahwa 1 butir, 1 biji akan bisa berlipat ganda sampai 700 dalam ayat ini. Mengenai hal-hal yang berkaitan dengan ayat ini, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah menceritakan bahwa di suatu hari, di suatu waktu, anna fil madinati qahtun syadidun. Di Madinah pernah terjadi kelaparan yang dahsyat, bencana yang dahsyat. Kemudian Utsman bin Affan itu didatangi oleh pedagang-pedagang dari tanah Syam. Lalu pedagang Madinah sama berkumpul juga di tempatnya Sayyidina Utsman. Maka pedagang yang dari tanah Syam membawa perdagangan tersebut. Kemudian diterima oleh Sayyidina Utsman. Lalu Utsman melempar kepada masyarakat yang ada di sekitar Madinah. Kemudian pedagang Madinah mengatakan, atau Sayyidina Utsman mengatakan, "Wahai pedagang-pedagang Madinah, kau akan kasih berapa saya keuntungan dari jual beli ini?" Kata pedagang Madinah mengatakan, "Saya kasih setiap 10 dirham 1 dirham. Likuli asrotin dirham ini. Setiap 10 dirham maka saya akan beri kasih yaitu 2 dirham." Kemudian Sayyidina Utsman mengatakan, "Zid, tambahkanlah, bukan hanya 2 dirham." Kemudian pedagang mengatakan, kalau sudah 10 dirham, maka akan saya kasih 4 dirham. Sayyidina Utsman, tambahkan lagi, kalau bisa 1 dirham 10. Akhirnya pedagang bingung. Terus siapa yang mau menambahkan saya, Sayyidina Utsman? Akhirnya Sayyidina Utsman bahwa yang akan menambahkan keuntungan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kata Sayyidina Utsman, saya ini adalah membeli dagangan ini adalah untuk yang badinya
keuntungannya akan saya salurkan kepada orang-orang yang fuqara dan masakin. Oleh sebab itu kemudian Ibnu Abbas mengatakan bahwa anna Utsman qad tasaddaqa bi shadaqatin, sesungguhnya Utsman telah bersedekah dengan sedekah dan Allah menerima sedekahnya Sayyidina Utsman tersebut. Saya lihat qad tasaddaqa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat bahwa Ibnu Abbas melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai Ibnu Abbas, Utsman telah bersedekah dan Allah menerimanya. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, wahai Rasulullah, ana mustaqun, saya rindu kepada engkau wahai Rasulullah. Jadi dalam bermimpi itu Ibnu Abbas merindukan Rasulullah. Ketemu kalau Rasulullah cerita tentang Utsman yang sedekah tersebut diterima oleh Allah. Saya rindu Rasulullah. Kelihatannya Rasulullah tergesa-gesa. Dia naik kendaraan yang sangat istimewa, yaitu namanya birtaun. Birtaun itu kendaraan yang sangat istimewa, yaitu hewan yang bagus, yang hebat dinaiki Rasulullah. Kalau umpama kuda yang hebat, itu seperti itu. Kemudian Rasulullah mengatakan, saya tergesa-gesa. Kenapa wahai Rasul? Kok engkau tergesa-gesa? Iya, Allah Subhanahu wa taala mengundang saya bahwa hari ini adalah pestanya pernikahan Sayyidina Utsman bin Affan, telah dijodohkan pada bidadari di surga. Saya diundang untuk menghadiri pestanya. Maka kemudian tergesa-gesa. Habis itu kemudian Rasulullah melambaikan tangannya, sampaikan salamku kepada Utsman bin Affan. Itu seperti itu. Artinya apa? Artinya bahwa orang yang memikirkan nasib orang yang tidak mampu dalam kondisi yang terparah, kondisi orang yang susah, maka Allah lah yang akan membalas tentang kebaikan-kebaikan tersebut. Jangan seperti di kita. Di kita itu terbalik. Kemarin pada waktu musim pandemi saja, ya, awal-awalnya itu kita lihat masker saja luar biasa mahalnya dan sulitnya. Jadi kalau di negara kita kadang-kadang justru pada waktu kesusahan orang mencari keuntungan yang berlipat ganda. Padahal kalau dalam Islam mestinya malah banyak menolong, bukan mencari keuntungan yang berlipat ganda. Inilah kebaikan. Oleh sebab itu maka orang-orang yang berpikir untuk menolong pada orang-orang yang sedang kesulitan itu sebetulnya adalah sudah dicatat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum dia meninggal, sudah dipestakan di surga. Mudah-mudahan kita selalu meyakini bahwa apa yang kita perbuat untuk orang-orang yang bersusah, menolong orang-orang yang susah, ini akan menjadikan kita menjadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bisa ada manfaat, ada baik dan manfaatnya. Saya akhiri wa afimukum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.